nama saya Sukma Pratiwi. Saya dari Universitas Tikubang Semarang, Prodi Akuntansi dan kelas praktik audit A1. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan KKA C1 dan KKA D1. Nah, untuk itu mari kita lihat cara pengerjaan. Nah, berikut adalah pengerjaan KKA C1. Untuk barang pertama terdapat ada A601 lemon yang ada 350 box, di mana pembelian pertama ada pada tanggal 25 Desember 2011, yaitu sebanyak 200 box dan dengan harga pokok penjualannya sebesar 294.375. Itu dikalikan sehingga hasilnya menjadi 58.875.000. Dan yang kedua ada pada tanggal 25 Juni 2011 dengan pembelian 100 box dikali dengan harga pokoknya sebesar 225.455. Itu dikalikan sehingga hasilnya menjadi 22.054.500. Yang ketiga pada tanggal 25 bulan Juni 2011 ada 50 box. Kenapa 50 box? Karena dalam 350 box tadi kekurangannya hanya 50 box, maka kita tuliskan hanya 50 box dikalikan dengan harga pokok penjualannya yaitu sebesar 272.790.000, sehingga menghasilkan angka 13.639.500. Dan kemudian itu tadi untuk mencari harga pokok per unitnya semua tadi itu dijumlahkan sehingga menghasilkan angka 95.060.000 rupiah. Untuk mencari harga pokok per unitnya, angka tadi yang hasil dari penjumlahan dibagikan dengan 17.500, yaitu hasilnya 5.432. Untuk bagaimana bisa mendapatkan angka 17.500, untuk menghasilkan angka 17.500 tersebut didapatkan dari 350 box dikalikan dengan 25 botol dikalikan dengan 2 ons, yaitu menghasilkan 17.500. Kenapa itu diminta? Karena dalam soal diminta untuk menjadikan ons, maka kita kalikan sampai ons sehingga ketemulah cost-nya sebesar 5.432. Sedangkan NRV yang didapatkan sebesar 5.500. Maka dari itu yang kita pakai dalam tabel adalah yang cost, karena cost lebih kecil daripada NRV. Selanjutnya, yang kedua, ada barang B701 hand cream yang dimana ada 560 box. Pembelian pertama pada tanggal 25 Desember 2011 yaitu sebesar 160 box dikalikan dengan harga pokok penjualannya yaitu sebesar 294.375.000, sehingga menghasilkan 196 juta. Untuk pembelian yang kedua pada tanggal 25 Juni 2011 yaitu sebesar 150 dikalikan dengan 225.455 sama dengan 183.802.500. Yang ketiga ada pada tanggal 25 Maret tahun 2011 yaitu sebesar 250 dikalikan dengan 272.790, sehingga hasilnya sebesar 311.517.500. Nah, dari angka tadi kita jumlahkan semuanya menjadi 691.320.000. Untuk mencari cost-nya kita membagi, yaitu 691.320.000 dibagikan dengan 70.000,
sehingga hasilnya adalah 9.876. Kenapa angka 70.000 tersebut didapatkan dari 560 box dikalikan dengan 25 botol dikalikan dengan 5 ons, yaitu sebesar Rp70.000. Nah, yang kita pakai dalam tabel nanti kita pakai menggunakan yang NRV karena pada cost-nya cost lebih besar daripada NRV, maka kita pakai NRV karena NRV-nya lebih kecil. Nah, untuk barang ketiga ada C802 Essen yang kuantitas boxnya ada 450 box, yang dimana pada tanggal 25 Agustus 2011 terdapat pembelian sebesar 300 box, maka kita kalikan dengan harga pokoknya yaitu sebesar 864.200, sehingga sama dengan 259.260.000. Yang kedua ada pada tanggal 25 Juni 2011 yaitu sebesar 150 box dikalikan dengan 1.678.940 rupiah, sehingga hasilnya sama dengan 251.841.000. Dari tadi itu kita jumlahkan sehingga hasilnya menjadi 511.101.000. Untuk mencari harga kosnya kita bagi dengan 511.101.000 tersebut dibagikan dengan 9.000, di mana angka 9.000 tersebut didapatkan dari 450 box dikalikan dengan 20 botol. Kenapa sampai dengan botol saja mengalikannya, tidak sampai dengan ons? Karena dalam soal tersebut diminta untuk mengalikannya sampai dengan botol. Untuk diminta sampai botol saja, tidak sampai dengan ons. Maka kita cukup mengalikannya sampai dengan botol, yang hasilnya sama dengan 9.000. Dari hasil pembagian tersebut terdapat angka 56.789. Itu untuk kosnya. Sedangkan NRV-nya sebesar 43.210. Maka untuk di tabel kita memakai yang NRV dikarenakan NRV lebih kecil daripada kos. Di antara angka kedua tersebut kita cari yang paling kecil ya. Nah, selanjutnya barang keempat ada D905 moisturizing yang kuantitasnya ada 425 box. Untuk pembelian pertama pada tanggal 25 Agustus 2011, pada itu ada 150 box dikalikan dengan 851.700 sehingga hasilnya 127.755.000. Yang kedua ada pada tanggal 25 Juni 2011 yaitu hasilnya ada 150 box dikalikan dengan 795.355 yang hasilnya sebesar 119.303.250. Yang ketiga ada pada tanggal 25 Maret tahun 2011 itu ada 125 box dikalikan dengan 793.905 sehingga hasilnya 99.238.125. Dari ketiga tersebut mari kita jumlahkan, yang hasilnya adalah sebesar 344.296.375. Untuk mencari kosnya kita bagikan angka tersebut yaitu 346.296.375 dibagi dengan 6.375 yang hasilnya 54.321, di mana angka 6.375 tersebut didapatkan dari 425 box dikalikan dengan 15 botol. Kenapa sampai botol saja? Sekali lagi, dalam soal diminta untuk sampai botol, tidak sampai ons. Maka dari itu
kita kalikannya hanya sampai botol yang menghasilkan angka 6.375. Nah, ketemulah nilai kosnya sebesar 54.321. Sedangkan NRV sebesar 56.780. Maka dari angka kos dan NRV tersebut paling kecil adalah kos. Maka kita dalam tabel memakai yang kos. Untuk barang yang kelima ada E501 skin tone yang ada kuantitasnya pada 450 box dan pembeliannya pada tanggal 25 Desember 2011 sebesar 450 box dikalikan dengan 640.614,5 yang hasilnya sebesar 284.276.525. Untuk mencari harga kosnya, kita kalikan bagikan 278.276.525 dibagikan dengan 450 box. Kenapa 450 box? Karena diminta untuk sampai box saja, sehingga hasilnya sebesar 640.614,5. Untuk kosnya terdapat 640.614,5 dan NRV-nya sama 614,5, sehingga antara kedua tersebut bisa dipakai karena angkanya sama. Nah, kemudian kita lanjutkan memasukkan angka tadi yang kita sudah cari biaya per unitnya, kita masukkan ke dalam tabel yang sudah disediakan. Nah, berikut adalah tabel yang sudah disediakan. Nah, untuk yang selanjutnya mari kita isi untuk yang tabel. Yang barang pertama ada A601 lemon dengan jumlah boxnya terdapat 350 box dan jumlah botolnya 8.700 botol, jumlah onsnya 17.500 dan biaya per unitnya kita dapat 5.432. Kenapa 5.432? Karena kita sudah menghitung tadi antara kos dan NRV mana yang paling kecil. Nah, yang paling kecil kita masukkan ke dalam tabel. Untuk barang A601 lemon yang paling kecil ada pada kos, yaitu sebesar 5.432. Jadi kita masukkan angka tersebut. Dan jumlah yang harus disesuaikan sebesar 95.060.000. Itu kita dapatkan dari harga biaya per unitnya sebesar 5.432 dikalikan dengan jumlah ons, yaitu sebesar 17.500. Nah, untuk barang yang kedua ada 701 hand cream, di mana jumlah boxnya terdapat 560 box, jumlah botolnya 14.000 botol, dan jumlah onsnya terdapat 70.000 ons. Dan biaya per unitnya kita pakai 9.800. Di antara tadi kos dan NRV-nya, karena yang paling kecil adalah yang NRV, yaitu sebesar 9.800. Untuk jumlah yang harus disesuaikan kita kalikan 9.800 dikalikan dengan 70.000 yang menghasilkan angka 686 juta rupiah. Nah, ada barang yang ketiga yaitu C802 Essen, di mana jumlah boxnya terdapat 450 box dan jumlah botolnya 9.000 botol dan jumlah onsnya 17.500 ons. Biaya per unitnya kita dapatkan dari antara kos dan NRV tersebut yang sudah kita hitung tadi. Nah, di antara kos dan NRV tersebut kita pakai yang NRV karena NRV-nya lebih kecil daripada kos, sehingga kita pakai yang NRV sebesar 43.210 dengan jumlah yang harus disesuaikan sebesar 388.890.000. Angka tersebut didapatkan dari
43.210 dikalikan dengan jumlah botol. Kenapa jumlah botol? Karena kita dalam soal diminta untuk jumlah botol, sehingga kita kalikannya dengan jumlah botol. Nah, kemudian ada barang yang keempat. Barang yang keempat itu ada D905 Mousterizing yang jumlah boxnya terdapat 425 box. Nah, untuk jumlah botolnya terdapat 6.375 botol dan jumlah onsnya terdapat 12.700 ons. Dengan biaya per unitnya kita pakai yang 54.321, dimana itu adalah nilai kos karena kos lebih kecil daripada NRV. Selanjutnya untuk jumlah yang harus disesuaikan yaitu ada sebesar 340.296.375, yaitu yang didapatkan dari 54.321 dikalikan dengan 6.375. Nah, sehingga didapatkan angka sebesar 340.296.375. Untuk selanjutnya ada barang E501 yaitu skin tone dengan jumlah box ada 450 box dan jumlah botolnya sebesar 9.000 dan jumlah onsnya 54.000. Nah, untuk biaya per unitnya kita disuruh untuk per box, jadi terdapat 640.614,5, sehingga jumlah yang harus disesuaikan sebesar 288.276.525 yang didapatkan dari biaya per unitnya dikalikan dengan jumlah box, maka hasilnya adalah 288.276.525. Nah, selanjutnya kita akan mencari selisih antara penjumlahan kita dengan penjumlahan yang ada di PT. Untuk penjumlahannya kita jumlahkan tadi, jumlah yang harus disesuaikan tadi kita jumlahkan semua. Yang hasilnya ada sebesar 1.804.522.900. Sedangkan sedangkan yang ada di PT hasilnya ada 2.437.135.689. Maka kita mencari selisihnya, ketemulah selisihnya sebesar 662.612.789. Maka dari itu, nah kemudian kita membuat jurnal penyesuaiannya, yaitu jurnal penyesuaiannya harga pokok persediaan ada di debit dan persediaan ada di kredit. Dengan harga pokok persediaannya di debit sebesar 662.612.789 dan persediaannya di kredit sebesar 662.612.789. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan KKA D1. Pertama, ada PT Fatullah dan Ataulah, di mana kita disuruh untuk mencari beban asuransi per bulan. Di dalam soal sudah diketahui premi pada asuransi kebakaran gedung, preminya sebesar 91.357.800 dengan jangka waktu 2 tahun dan tanggal mulai pada 10 Mei 2004. Nah, kita diminta untuk pada tahun 2005 dengan beban asuransi per bulan yaitu
dengan rumus premi dibagi dengan jangka waktu dikali bulan dikalikan dengan bulan pembebanan, yaitu dengan angka 91.357.800 dibagikan dengan 2 tahun dikali 12 dan dikalikan dengan 12 bulan pembebanan. Karena pada tahun 2005 bulan pembebanannya terdapat pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Maka terdapat 12 bulan. Dan hasilnya adalah 3.806.575 dikalikan dengan 12 yang terdapat beban asuransi per bulan sebesar 45.678.900. Nah, yang kedua ada asuransi kebakaran pabrik A dengan premi 196.296.300 dengan jangka waktu 3 tahun. Tanggal mulainya pada 12 Mei 2004. Dengan beban asuransi yaitu premi dibagi dengan jangka waktu dikalikan dengan bulan pembebanannya dengan premi sebesar 196.296.300 dibagi dengan 3 tahun, jangka waktunya 3 tahun dikalikan dengan 12 bulan. Dan dengan bulan pembebanannya sebesar dan bulan pembebanannya 12 bulan. Dikarenakan pada tahun 2005 terdapat bulan pembebanannya didapatkan dari Januari sampai dengan Desember, yaitu 12 bulan. Dan sama dengan hasilnya 5.452.675 dikalikan dengan 12 yang hasilnya 65.432.100. Nah, selanjutnya yang ketiga ada asuransi kebakaran kantor A dengan premi sebesar 250.550.500 dengan jangka waktunya 3 tahun dan tanggal mulainya pada tanggal 28 April 2005. Beban asuransinya yaitu premi dibagi jangka waktu dikali bulan dikali lagi dengan bulan pembebanan, yaitu preminya sebesar 255.550.500 dibagikan dengan 3 tahun jangka waktu dikali dengan 12 dan kemudian dikalikan dengan 8 bulan. Dikarenakan pada tahun 2005 itu bulan pembebanannya terdapat pada bulan Mei sampai dengan Desember, yaitu sebesar 8 bulan. Maka hasilnya sebesar 7.098.625 dikalikan dengan 8 bulan, yaitu 56.789.000. Nah, selanjutnya ada asuransi kendaraan kantor B dengan preminya sebesar 275.555.556. Jangka waktunya 3 tahun dan tanggal mulainya pada 22 Februari 2005. Untuk beban asuransinya yaitu premi dibagi dengan jangka waktu dikali dengan bulan dikalikan dengan bulan pembebanan, yaitu 275.550.556 dibagi dengan 3 tahun dikali dengan 12 bulan dikalikan dengan 10 bulan pembebanan. Kenapa 10 bulan? Karena pada tahun 2005 yaitu bulan pembebanannya terdapat pada bulan Maret sampai dengan Desember, yaitu sebesar 10 bulan karena dihitung dari Maret, Mei, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, yaitu terdapat 10 bulan. Maka dikalikan dengan 10, yaitu 7.654.321 dikalikan dengan 10, yang hasilnya sebesar 76.543.210.
Selanjutnya yang kelima ada asuransi kebakaran pabrik B dengan premi sebesar 248.888.808 dengan jangka waktunya 4 tahun dan tanggalnya dimulai dari 25 Juli 2005. Beban asuransinya yaitu premi dibagi dengan jangka waktu dikali bulan dikalikan dengan bulan pembebanan, yaitu 248.888.808.000 dibagi dengan 4 tahun dikali 12 dikalikan dengan 5 bulan pembebanan. Kenapa bulan pembebanannya ada 5 bulan? Dikarenakan pada 2005 yaitu bulan pembebanannya terdapat pada bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember, yaitu sebesar 5 bulan, maka dikalikan dengan 5, yang hasilnya 5.185.183,5 dikalikan dengan 5 sama dengan 25.925.917,5. Nah, yang kedua ada PT Farel dan Tristan. Dengan kasus yang pertama, ada asuransi mesin A dengan premi asuransinya sebesar 260.741.424 dengan jangka waktunya 2 tahun dan tanggal mulainya 24 Mei 2003. Dengan beban asuransi, premi dibagi dengan jangka waktu dikali bulan pembebanan, yaitu 260.741.424 dibagi dengan 2 tahun dikali 12 dikali 5 bulan pembebanan. Kenapa bulan pembebanannya 5 bulan? Dikarenakan pada tahun 2005 bulan pembebanannya terdapat pada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei, jadi 5 bulan, sehingga hasilnya 10.864.226 dikalikan dengan 5 yang sama dengan 554.321.130. Nah, yang kedua ada asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan dengan preminya sebesar 130.864.200 dengan jangka waktunya 2 tahun dan tanggal mulainya 30 Agustus 2004. Dengan beban asuransi sama dengan premi dibagi dengan jangka waktu dikali bulan dikalikan dengan bulan pembebanan, yaitu 130.864.200 dibagi dengan 2 tahun dikali dengan 12 dan dikalikan dengan bulan pembebanannya sebesar 12, karena pada tahun 2005 bulan pembebanannya terdapat pada Januari sampai dengan Desember, yaitu 12 bulan, sehingga hasilnya 5.452.675 dikali dengan 12 yang sama dengan 65.432.100. Nah, yang ketiga ada asuransi mesin C. Dengan asuransi mesin C, preminya sebesar 138.271.560 dengan jangka waktunya 2 tahun dan tanggal mulainya 28 Juni 2005. Dengan beban asuransi, premi dibagi dengan jangka waktu dikali bulan dikali dengan bulan pembebanan, sama dengan 138.271.560 dibagi dengan 2 tahun dikali 12 dikalikan dengan bulan pembebanannya, yaitu 6 bulan, karena pada tahun 2005 bulan pembebanannya terdapat pada bulan Juli sampai dengan Desember, yaitu 6 bulan, yaitu hasilnya 5.716.315 dikali 6 sama dengan 34.567.890. Nah, yang keempat ada asuransi kesehatan.
Dengan asuransi kesehatan preminya sebesar 70.370.340 dengan jangka waktu 1 tahun. Dan tanggal mulainya 25 Agustus 2005. Dengan beban asuransinya premi bagi jangka waktu kali bulan dikalikan dengan bulan pembebanan, yaitu sebesar 70.370.340 dibagi dengan 1 tahun dikali 12 dikalikan bulan pembebanannya ada 4 bulan. Kenapa 4 bulan? Karena pada tahun 2005 bulan pembebanannya terdapat pada bulan September, Oktober, November, dan Desember, sehingga terdapat 4 bulan, yaitu sebesar, dan hasilnya 5.864.195 dikali dengan 4, yaitu hasilnya 23.456.780. Nah, yang terakhir ada asuransi truk dengan preminya sebesar 311.053.500 dengan jangka waktunya 4 tahun dan tanggal mulainya 3 Desember 2005 dan beban asuransinya 0. Kenapa 0? Dikarenakan tanggal mulainya terdapat pada tanggal 30 Desember 2005, sehingga itu belum dapat beban asuransi karena yang kita cari adalah beban asuransi pada tahun 2005, sehingga belum ada beban asuransinya, maka beban asuransi pada asuransi truk itu sama dengan 0 karena truknya baru mulai 30 Desember 2005. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menyelesaikan untuk mencari beban asuransi pada PT Fatullah dan Atollah dengan PT Farel dan Tristan, maka kita tinggal memasukkan hasil jawaban tadi ke dalam tabel yang sudah kita buat atau yang kita sudah sediakan, dengan ada tabel nama perusahaan asuransi, nomor polis, jenis pertanggungan, terus tanggal dari sampainya, saldo 31 Desember 2014, pembayaran premi, beban asuransi, dan saldo 31 Desember 2005. Untuk yang pertama, mari kita masukkan dari PT Fatullah dan Atollah dengan nomor polis 5.798 dengan jenis pertanggungan yaitu asuransi kebakaran gedung dari 10 Mei 2004 sampai dengan 10 Mei 2006 dengan saldonya yaitu saldo pada 2004 yaitu sebesar 64.711.775 dan pembayaran premi kosong dan beban asuransinya sebesar kita masukkan dari angka tadi yaitu sebesar 45.678.900 dan saldo 31 Desember 2005 saldonya sebesar 19.032.875 di mana hal itu didapatkan dari pengurangan saldo 2004 dikurangi dengan beban asuransi. Untuk yang kedua ada nomor polis 5.638 yang jenis pertanggungannya adalah asuransi kebakaran di pabrik A dari 12 Juni 2004 sampai dengan 12 Juni 2007 dengan saldo 2004-nya sebesar 163.580.250. Nah, untuk pembayaran preminya kosong sehingga beban asuransinya sebesar 65.432.100 dengan saldo yaitu 163.580.250 dikurangi dengan 65.432.100 sehingga hasilnya 98.148.150. Nah, untuk yang ketiga ada
nomor polis 5.268 dengan asuransi kebakaran kantor A dari 28 April 2005 sampai dengan 28 April 2008 dengan saldo 2004 kosong dikarenakan dimulainya yaitu tahun 2005 sehingga 2004 saldonya kosong dengan pembayaran premi sebesar 255.550 dengan beban asuransinya sebesar 56.789.000 dengan saldonya yaitu pengurangan dari bayaran premi dikurangi beban asuransi sehingga menghasilkan angka 198.761.500. Nah, untuk selanjutnya ada nomor polis 5.918 dengan asuransi kebakaran kantor B. Asuransi kebakaran kantor B dari 22 Februari 2005 sampai dengan 22 Februari 2008. Saldo 2004-nya kosong dikarenakan dimulainya 2005 sehingga kosong dan pembayaran premi sebesar 275.556 dengan beban asuransi sebesar 76.543.210 dan saldo yaitu sebesar 199.012.346 yang didapatkan dari pembayaran premi dikurangi dengan beban asuransi. Nah, yang dari PT Fatwa dan Atawah yang terakhir ada nomor polis 5.639 yang jenis pertanggungannya adalah asuransi kebakaran kantor B dari 25 Juli 2005 sampai dengan 25 Juli 2009 dengan saldo 2004-nya kosong dan pembayaran preminya sebesar 249.888.808 rupiah dengan beban asuransinya sebesar 25.925.917,5 dan saldo 31 Desember 2005-nya sebesar 222.962.890,5. Selanjutnya ada perusahaan asuransi dari PT Farel dan Tristan dengan jenis pertanggungannya. Dengan nomor polis yang pertama ada 6.942, jenis pertanggungannya adalah asuransi mesin A dari 24 Mei 2003 sampai dengan 24 Mei 2005 dengan saldonya yaitu saldo 2004 yaitu sebesar 54.321.130 dengan bayaran premi kosong dan beban asuransi yang sudah kita dapatkan dari perhitungan tadi sebesar 54.421.130 rupiah dengan saldonya kosong dikarenakan saldo 31 Desember didapatkan dari perhitungan saldo 2004 dikurangi beban asuransi sehingga hasilnya adalah kosong. Untuk yang kedua ada nomor polis 7.395 dengan jenis pertanggungan adalah asuransi kendaraan yang dimulai dari 38 Agustus 2004 sampai dengan 30 Agustus 2006 dengan saldo 31 Desember 2004-nya sebesar 109.53.500 dan pembayaran preminya kosong sehingga beban asuransinya yang sudah kita dapatkan dari perhitungan tadi sebesar 65.432.100 dan saldo pada 31 Desember 2005-nya sebesar 43.621.400 yang kita dapatkan dari pengurangan saldo 31 Desember 2004 dikurangkan dengan beban asuransi. Nah, untuk yang ketiga ada nomor polis
6.943. Yang jenis pertanggungannya adalah asuransi mesin B. Dari 28 Juni 2005 sampai dengan 28 Juni 2007, yaitu saldonya kosong karena dimulainya dari 2005, saldo 2004-nya kosong, dengan pembayaran premi sebesar 138.271.500, dengan beban asuransi 34. Ya, beban asuransi kita dapatkan dari penjumlahan yang tadi sebesar 34.567.890, sehingga hasilnya adalah sebesar 103.703.670 yang didapatkan dari pengurangan pembayaran premi dikurangi beban asuransi. Nah, yang keempat ada nomor polis 8.275 dengan jenis pertanggungan adalah asuransi kesehatan yang dimulai dari 25 Agustus 2005 sampai dengan 25 Agustus 2006 dengan pembayaran premi sebesar 70.370 340 dengan beban asuransi sebesar 23.456.780 yang kita dapatkan dari perhitungan tadi, sehingga saldo pada 31 Desember itu sebesar 46.913.560. Yang kelima ada yang terakhir dari PT Farel dan Tristan ada nomor polis 7.596, yaitu asuransi truk yang dimulai dari 30 Desember 2005 sampai dengan 30 Desember 2009 dengan saldo 2004-nya kosong karena dimulainya dari 30 Desember 2005. Maka pembayaran preminya sebesar 311.53.471 dengan beban asuransinya kosong karena ini dimulai akhir tahun, jadi akhir tahun 2005, maka tidak dihitung karena kita hanya mencari yang beban asuransi 2005, maka kita kosongkan dengan saldo 31 Desember yaitu sebesar 311.053.471. Nah, dari beban asuransi tersebut, dari penghasilan beban asuransi tersebut kita jumlahkan semua yang menghasilkan angka 400 dari beban asuransi menghasilkan angka 448.147.027,5. Untuk jurnal penyesuaiannya kita ada dua akun, nama akun yaitu beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Jurnal penyesuaiannya beban asuransi itu di debit dan asuransi dibayar di muka itu kredit. Untuk mencarinya kita menggunakan selisih antara yang digunakan dari PT tersebut tadi dikurangkan dengan perhitungan kita, yaitu perhitungan beban asuransi tadi sebesar 41.9.356.890 dikurangi dengan perhitungan kita 448.147.027,5 sehingga hasilnya adalah 43.209.862,5. Sehingga beban asuransi di debit sebesar 43.209.862,5 dengan asuransi dibayar di muka di kredit sebesar 43.209.862,5. Nah, kita sudah selesai dan sekarang adalah sudah selesai menyelesaikan pengerjaan KKA C1 maupun KKA D1. Nah, semoga untuk penjelasan saya tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Penjelasan mengenai KKA C1 dan KKA D1. Untuk itu saya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kata-kata saya kurang mudah dipahami, mohon maaf. Untuk itu semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga teman-teman bisa
mengerjakan untuk perhitungan KKAJ 1 maupun KKAD 1 dalam lain waktu untuk mengerjakan soal tersebut. Dan jangan lupa untuk dicoba ya di rumah. Terima kasih.